Losing time, I'm fading fast. Sebelum bersinar di Turki dan menjadi tumpuan klub Manisa BBSK, ternyata Megawati Hangestri sempat bikin pusing pelatih Korea Selatan. Bukan karena hal negatif, tapi justru karena performanya yang begitu luar biasa di V-League hingga membuat seorang pelatih kawakan geleng-geleng kepala. Sosok itu adalah Cha Sang-hyun, mantan pelatih GS Chalters sekaligus sahabat pelatih Red Sparks, Ko Hae-jin. Ia sampai berani memberi julukan baru buat Megawati, julukan yang mengguncang dunia voli Korea, Mega Power. Ya, Mega Power. Dua kata yang seolah merangkum seluruh perjalanan Megawati di negeri ginseng. Julukan ini bukan muncul dari media, bukan juga dari fans, tapi dari seorang pelatih lawan yang sudah kenyang pengalaman menangani bintang-bintang besar Korea Selatan. Artinya, pengakuan itu datang bukan karena popularitas semata, tapi murni dari kemampuan dan pengaruh yang Mega berikan di lapangan. Kini, Megawati memang sedang bersiap memulai babak baru di Turki bersama Manisa BBSK. Namun, di balik gemerlap karir internasionalnya, kisah perjuangannya di Korea masih terus diperbincangkan. Apalagi, pelatih-pelatih top seperti Cha Sang-hyun terang-terangan mengaku pernah dibuat pusing oleh sosok Megatron, julukan lama Megawati, karena gaya bermainnya yang begitu sulit diprediksi. Awal mula, kepusingan, pelatih Korea. Ketika Ko Hae-jin merekrut Megawati untuk Red Sparks pada musim 2023-2024, banyak yang ragu. Maklum, ini pertama kalinya pemain berhijab asal Indonesia tampil di liga sebesar V-League Korea. Namun hanya butuh beberapa pekan, Mega langsung membalikan semua keraguan. Smash kerasnya, timing serangan yang nyaris sempurna, serta kemampuan adaptasi cepatnya membuat lawan-lawan Red Sparks kewalahan. Cha Sang-hyun, yang saat itu menukangi tim rival GS Chalters, mengakui bahwa timnya kesulitan membaca arah serangan Mega. Dia punya power yang aneh, ujarnya dalam satu sesi pasca pertandingan waktu itu. Ketika kamu kira bolanya akan ke kiri, dia justru mengubah arah di detik terakhir. Tidak banyak pemain Asia yang punya insting sekuat itu. Dari situ, nama Megawati mulai diperbincangkan bukan hanya di antara pemain, tapi juga di ruang analisis pelatih lawan. Cha bahkan mengaku bahwa timnya sampai harus membuat strategi khusus hanya untuk menghadapi Mega, sesuatu yang jarang dilakukan untuk pemain asing baru. Biasanya kami fokus ke kapten lawan, tapi waktu itu strategi utama kami adalah menghentikan Mega, ujarnya tertawa. Megawati dan setternya, kombinasi maut. Menurut Cha, salah satu faktor yang membuat Megawati begitu berbahaya adalah kolaborasinya dengan Young Hye-seon, setter andalan Red Sparks yang juga mantan pemain timnas Korea Selatan. Kombinasi keduanya menciptakan pola serangan cepat yang sulit ditebak. Mega punya chemistry luar biasa dengan Yeung, kata Cha di kanal YouTube of the TV pada Februari 2025. Kalau setter dan oposite sudah klik seperti itu, lawan hanya bisa berdoa semoga mereka salah timing. Tapi mereka hampir tidak pernah salah. Kata-kata itu terdengar seperti pujian, tapi sejatinya merupakan bentuk keputusasaan dari seorang pelatih rival yang tahu betapa berbahayanya pasangan itu. Bahkan, di tengah dominasi pemain-pemain Eropa dan Amerika di V-League, Megawati justru mencuat sebagai pemain Asia paling mematikan. Ia menempati peringkat pertama dalam tingkat keberhasilan serangan untuk kuota Asia, angka yang membuat Cha hanya bisa menggelengkan kepala. Pemain kuota Asia yang jadi nomor 1 dalam serangan? Itu sulit dipercaya, ucapnya. Mega ini benar-benar berbeda. Dia bukan hanya pemain Asia, dia fenomena baru di Korea. Mega Power, sebuah julukan dari rival. Tak banyak pemain yang bisa membuat pelatih lawan memberi julukan khusus. Tapi Megawati berhasil melakukannya. Dalam wawancara yang sama, Cha mengungkapkan bahwa ia melihat fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia voli Korea. Lihat saja efeknya, kata Cha. Karena satu pemain bernama Mega, jumlah penonton meningkat, rating siaran naik, bahkan pemain-pemain Red Sparks lain ikut dikenal. Itu benar-benar Mega Power. Julukan itu pun langsung viral di kalangan penggemar voli Korea. Mega Power menjadi simbol dari pengaruh luar biasa Megawati, bukan hanya di lapangan, tapi juga di luar. Ia membawa perubahan nyata, dari antusiasme penonton hingga citra tim. Banyak yang mengatakan, jika Megawati bukan pemain asing, mungkin ia sudah menjadi wajah utama V-League. Tapi bagi Mega, pengakuan itu sudah cukup. Ia tak pernah haus akan sorotan. Orang hebat itu diakui, bukan mengakui. Begitu kira-kira kalimat yang cocok menggambarkan dirinya. Rendah hati tapi mematikan. Yang menarik, di balik segala pujian itu, Megawati tetap rendah hati. Dalam wawancara di kanal YouTube Korea Reomit, ia mengaku tidak merasa dirinya begitu terkenal di Indonesia. Kalau di Indonesia aku tuh biasa aja,
katanya jujur. Mungkin teman-teman aku banyak yang lebih tenar. Aku ya cuma fokus main aja. Ucapan itu membuat banyak fans Korea terkejut. Bagaimana mungkin pemain sekelas Megatron merasa biasa saja, sementara di Korea ia dianggap superstar? Tapi itulah Megawati, sosok yang lebih memilih membuktikan lewat aksi daripada kata. Bahkan ketika ia berhasil meraih 2 gelar MVP berturut-turut dan masuk All Stars 2 musim beruntun, Mega tidak berubah. Ia tetap pemain yang sama, fokus, disiplin, dan pantang menyerah. Dari Korea ke Turki, tantangan baru. Setelah 2 musim penuh kenangan di Korea, Megawati memutuskan melangkah ke Eropa dengan bergabung ke Manisa BBSK, klub yang berlaga di Liga 1 Kadinlar Turki. Namun, publik sempat heran karena Mega belum juga berangkat ke Turki meski Liga sudah dimulai sejak awal Oktober 2025. Rupanya, Mega punya alasan mulia. Ia memilih menuntaskan tanggung jawabnya bersama Bang Jatim di Livoli Divisi Utama, serta memperkuat timnas Indonesia di SEA Games. Klub Turki itu pun menghormati keputusannya dan memberi izin khusus. Ini menunjukkan bahwa bahkan di luar negeri, Megawati dihormati bukan hanya karena kemampuan, tapi juga karena profesionalitasnya. Langkah itu juga memperlihatkan sisi lain dari Mega, dedikasi terhadap tanah air. Banyak pemain mungkin langsung berangkat ke luar negeri demi karir, tapi Mega lebih memilih menuntaskan tanggung jawab di dalam negeri dulu. Sebuah keputusan yang jarang diambil oleh atlet profesional di level internasional. Ketika Korea tak bisa melupakan Mega. Kini, meski Mega sudah tak lagi bermain di Korea, nama dan pengaruhnya masih terus terdengar. Media Korea masih sering menulis tentang dirinya, dan pelatih-pelatih seperti Cha Sang-hyun kerap menyebut namanya dalam diskusi voli. Bahkan, banyak fans Red Sparks mengaku kehilangan sosok berhijab yang membawa semangat berbeda dalam tim. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of